Selamat datang di dunia koplak. Dunia yang penuh dengan canda dan tawa, di mana kita akan belajar memahami kehidupan dari sudut pandang yang tidak biasa. Anda hidup tidak merasa bahagia, atau kehidupan Anda penuh dengan masalah. Tepat sekali Anda menemukan channel YouTube ini. Ini adalah bagian kelima dari seri video Maha Koplak. Jika Anda belum menonton video bagian 1, 2, 3 dan 4 maka silahkan tonton video sebelumnya, karena semua video saling berkaitan, agar Anda memahami secara menyeluruh pembahasan video Maha Koplak ini. Baiklah, sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang berbahagia, walaupun mungkin saat ini Anda sedang tidak bahagia, tapi saya sumpahin Anda agar mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, keberlimpahan dan umur panjang. Amin. Saya berbagi untuk Anda semua, berbagi apa yang saya pahami tentang kehidupan ini. Jatuh bangun pernah saya alami sebelumnya. Kehidupan bagaikan neraka, saya pernah mengalami, walaupun saya belum tahu seperti apa di neraka, ini cuma persepsi saja. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pikiran. Pikiran manusia ini sangat kompleks. Kita jarang memahami bagian-bagian pikiran, sehingga kita tidak menyadari potensi besar yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Masalah sebenarnya bukanlah ujian, kebanyakan orang menganggap masalah adalah ujian kehidupan. Kurang tepat jika kita menyebut sebagai ujian kehidupan. Kenapa? Karena jika ada ujian, berarti ada sekolah, ada pelajaran yang dipelajari sebelumnya, sehingga kurang tepat jika masalah disebut ujian. Saya dulu juga pernah menganggap masalah hidup sebagai ujian kehidupan, dan saya terjebak dengan perasaan yang membuat saya menganggap Tuhan itu jahat. Ya, mungkin Anda pernah ada di posisi seperti saya waktu itu. Berdoa, berusaha, berdoa lagi dan lagi, tapi seolah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tidak bisa mengubah realitas kehidupan. Akhirnya, saya menyadari bahwa ini bukan ujian, harusnya, kalau ada ujian pasti ada kunci jawabannya. Dan saya menyadari bahwa semua ini adalah candaan Tuhan. Loh kok candaan? Baiklah, nanti Anda akan memahami kenapa saya menganggap ini sebagai candaan. Oke, pembahasan kita dalam video bagian kelima ini adalah tentang pikiran. Saya tidak meminta Anda untuk subscribe, tapi saya menyarankan Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru yang akan saya hadirkan dalam channel YouTube ini. Terima kasih jika Anda berkenan subscribe video ini, karena dengan subscribe, maka Anda memberikan dukungan kepada saya dalam mengembangkan channel YouTube ini, agar semakin banyak orang yang terbantu untuk memahami kehidupan dengan baik. Dan semesta akan mencatat kebaikan Anda. Semesta bekerja dengan hukum yang pasti, Anda berbuat baik maka semesta mencatat dan memberikan Anda kebaikan juga. Oke, kita lanjutkan saja. Pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling berharga, dengan pikiran kita mampu menghadirkan sesuatu di dunia. Termasuk kehadiran video ini di hadapan Anda, karena pikiran Anda yang memutuskan untuk menonton sampai detik ini. Manusia dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan, untuk digunakan semaksimal mungkin, agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia ini. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui, bahwa pikiran manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yang setiap bagian memiliki peranan masing-masing. Sampai sini apakah Anda sudah mengenali dan memahami secara utuh semua bagian itu? Mungkin belum. Ini masih awal, masih ringan sekali pembahasannya. Ayo senyum dulu. Tidak perlu banyak saya jelaskan tentang pikiran, saya akan memberikan gambaran singkat terkait pikiran. Agar dapat dipahami dengan mudah bagi penonton. Pikiran manusia ini begitu rumit dan kompleks. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar. Nah, sederhananya bagian pikiran ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Penjelasan saya ini akan lebih mudah dipahami. Baik kita bahas pikiran sadar. Pikiran sadar adalah area atau bagian di mana letaknya kesadaran Anda. Pikiran sadar Anda merupakan kendali atas keputusan-keputusan Anda, dalam berpikir secara rasional dan logis. Namun segala bentuk keputusan manusia terdapat peranan pikiran bawah sadar, sebagai dasar pertimbangannya. Pikiran sadar, area ini merupakan wilayah kita yang sering kita sadari. Anda menonton video ini, tentu dengan kesadaran penuh, ada niat untuk menonton video ini sampai detik ini.
Ada motif tertentu mengapa Anda memutuskan untuk menonton video ini, ada harapan tertentu di balik tindakan Anda menonton video ini. Oke, paham ya. Pikiran sadar ini sering kita gunakan untuk menganalisa sesuatu, mengambil keputusan, dan segala hasrat hidup kita ini ada di wilayah pikiran sadar. Namun apa yang kita sadari dalam pikiran sadar ini tentu ada pengaruh lain, yaitu pengaruh pikiran bawah sadar. Jika dianalogikan pikiran sadar kita ini ibarat layar atau monitor komputer. Tentu yang ditampilkan di layar komputer ini merupakan database, atau informasi yang ada di dalam RAM dan hard disk komputer itu sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Pikiran sadar Anda dipengaruhi oleh data-data dalam pikiran bawah sadar Anda. Inilah bagian pikiran yang memberi pengaruh terhadap tindakan sadar kita. Area pikiran ini begitu penting dalam sebuah tindakan manusia. Sederhananya pikiran bawah sadar ini merupakan database kehidupan kita yang terbentuk sejak kita di dalam kandungan sampai dengan saat ini. Dan jika kita analogikan, pikiran bawah sadar ini sebagai RAM pada komputer. Apa yang ditampilkan oleh layar monitor kehidupan inilah, ada peranan pikiran bawah sadar. Pertanyaannya adalah, apakah database di dalam RAM kehidupan Anda berisi data kehidupan yang baik? Atau mindset dan pola pemikiran yang baik? Inilah faktor penentu kehidupan Anda saat ini. Kehidupan Anda seperti apa yang tergantung data-data dalam RAM kehidupan Anda. Pikiran bawah sadar manusia berperan sangat penting terhadap kehidupan manusia. Bagian ini menyimpan semua data-data kehidupan sejak dilahirkan sampai saat ini. Ya, sampai saat ini pikiran bawah sadar Anda merekam semua hal yang Anda lihat, dengar dan rasakan, tersimpan di sana. Semua data-data di dalam pikiran bawah sadar menjadi sebuah program kehidupan Anda. Hal inilah yang membentuk diri Anda saat ini. Segala bentuk pikiran sadar Anda dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, kuat sekali pengaruhnya. Itulah pentingnya memahami bagian pikiran kita. Sehingga kita sebagai manusia yang diberkahi oleh Tuhan berupa pikiran ini dapat digunakan secara maksimal. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini penting sekali untuk kita pahami. Begitupun pikiran tidak sadar, ini pun perlu kita pahami secara utuh. Pikiran tidak sadar adalah pikiran yang mengatur fungsi ragawi, seperti bernafas, detak jantung, gerak refleks dan fungsi otomatis yang bekerja di dalam tubuh. Ngomong-ngomong, sadar gak selama menonton video ini sudah berapa kali mengedipkan mata? Sadarkah? Tentu tidak sadar bukan? Hal yang dilakukan pikiran tidak sadar inilah yang sulit kita sadari dengan pikiran sadar. Coba Anda tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan 2 detik lalu hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Ayo lakukan. Nah, secara sadar Anda bisa melakukannya beberapa menit dengan mengambil alih peran pikiran tidak sadar Anda. Dan untuk konsisten dalam 24 jam apakah Anda bisa bernafas dengan pola nafas di atas secara sadar? Tentu tidak bisa bukan. Inilah 3 bagian pikiran manusia, yang menentukan hidup Anda. Bagian ini perlu Anda pahami secara utuh, agar Anda bisa menginstal software kehidupan yang akan membawa Anda ke arah kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran dan keberlimpahan hidup. Sebentar, ini baru sampai RAM-nya. Masih ada hard disk dalam diri Anda. Hard disk inilah pikiran tidak sadar yang begitu penting. Karena data di dalam RAM kehidupan terhubung dengan hard disk kehidupan. Tarik nafas dulu. Pembahasan tentang pikiran ini masih panjang walaupun dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang pikiran tidak sadar pada video selanjutnya. Agar Anda mendapatkan notifikasi video selanjutnya, maka saya sarankan Anda untuk subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Karena, seri video Maha Koplak ini terdapat lebih dari 150 video. Video yang akan membuka tabir kehidupan, video yang penting untuk dipahami jika Anda ingin mengubah kehidupan Anda. Udah gitu aja, jangan lupa bahwa Anda masih memiliki hak untuk bahagia, kaya, berlimpah dan tentu saja diberikan umur panjang. Buat yang masih jomblo, saya sumpahin agar mendapatkan pasangan yang baik dan mencintai Anda apa adanya, bukan ada apanya. Dan yang sudah menikah semoga menjadi pasangan yang bahagia.